Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang aturan yang telah dikeluarkan oleh Menpan RB dan BKN terkait dengan ASN. Seperti apakah aturannya? Yuk simak videonya hingga akhir ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share dulu ya. Sebagaimana yang telah dilansir dari jpnn.com menyatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, dalam hal ini Bapak Cahyokumolo, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Bapak Bima Hariawibisana mengeluarkan surat edaran tentang larangan bagi ASN berafiliasi dengan dan atau mendukung organisasi terlarang dan atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya. Surat edaran bersama nomor 02/2021 dan nomor 2/SE/angka Romawi 1/2021 yang ditandatangani pada 25 Januari 2021 itu merupakan tindak lanjut dari surat keputusan bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam yang diterbitkan pada 30 Desember 2020 lalu. Surat edaran bersama tersebut ditujukan bagi ASN agar tetap menjunjung tinggi nilai dasar untuk wajib setia pada Pancasila, Undang-Undang 1945, pemerintahan yang sah, serta menjaga fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Jadi di sini sudah jelas ya teman-teman bahwasanya Kemenpan RB bersama dengan BKN telah mengeluarkan surat edaran yang mana berisikan tentang larangan bagi ASN untuk mendukung organisasi kemasyarakatan yang telah dicabut status badan hukumnya. Surat edaran ini ditujukan untuk ASN, yang mana ASN ini bukan hanya PNS, tapi ASN itu juga berlaku untuk P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Seperti itu teman-teman. Nah, kita baca pada poin berikutnya teman-teman, bahwasanya keterlibatan ASN dalam organisasi terlarang dan organisasi kemasyarakatan yang telah dicabut status badan hukumnya dapat memunculkan sikap radikalisme negatif di lingkungan ASN dan instansi pemerintah. Untuk itu, perlu dijaga agar ASN dapat tetap fokus berkinerja dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Dalam surat edaran tersebut terdapat ketentuan mengenai langkah-langkah pelarangan, pencegahan, penindakan, serta dasar hukum penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang terlibat. Langkah pelarangan oleh PPK tersebut mencakup 7 hal, yakni menjadi anggota atau memiliki pertalian, memberikan dukungan langsung dan tidak langsung, menjadi simpatisan, terlibat dalam kegiatan. Selain itu, menggunakan simbol serta atribut organisasi, menggunakan berbagai media untuk menyatakan keterlibatan dan penggunaan simbol dan atribut, serta melakukan tindakan lain yang terkait dengan organisasi terlarang dan ormas yang dicabut badan hukumnya. Dalam surat edaran bersama ini juga disebutkan organisasi terlarang dan ormas yang telah dicabut status badan hukumnya, yaitu Partai Komunis Indonesia, Jamaah Islamiyah, Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar, Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, Jamaah Ansarud Daulah, dan Front Pembela Islam atau FPI. Nah teman-teman, dari apa yang telah disampaikan oleh Kemenpan RB dan BKN melalui surat edaran yang telah dikeluarkan, dapat disimpulkan bahwasanya ASN jangan sampai terlibat ke dalam yang namanya organisasi terlarang dan organisasi kemasyarakatan. Ya, kenapa dikatakan organisasi terlarang? Karena status badan hukumnya sudah dicabut. Nah, dan dalam surat edaran ini juga dipertegas ya bahwasanya ada 6 organisasi terlarang dan ormas yang telah dicabut status badan hukumnya. Apakah itu? Yang pertama Partai Komunis, Jamaah Islamiyah, Gerakan Fajar Nusantara, Hizbut Tahrir, Jamaah Ansarud Daulah, dan Front Pembela Islam. Jadi teman-teman, ASN yang termasuk atau bergabung atau menggunakan atribut organisasi kemasyarakatan ini, maka akan mendapatkan sanksi tegas dari pemerintah. Seperti itu teman-teman, informasi atau surat edaran dari Kemenpan dan
BKN. Jadi di sini ASN memang perlu hati-hati ya teman-teman, karena ketika hal ini terjadi bagi ASN, ada seseorang ASN kedapatan berlaku yang telah dilarang oleh pemerintah, maka akan mendapatkan sanksi tegas. Bisa jadi sanksi tegasnya itu berupa pemberhentian atau pemecatan dari ASN, seperti itu ya. Nah teman-teman, sekian dulu untuk info hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman. Dan tunggu info-info menarik lainnya ya. Oke deh, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.